Dengan kondisi yang gembur seperti ini akan menciptakan porositas dan kenyamanan bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian tanahnya juga hitam ya, karena ada kandungan arang dari pembakaran. Nah, hitam ini nanti diharapkan mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lebih lama. Baru bibit ini kita masukkan. Sudah tahu caranya kan? Iya. Ini kan lubangnya terlalu dalam, jadi tanahnya dimasukkan dikit. Iya. Terus Dikit dulu kan. Nah, terus dipadatkan gini ya. Kalau nggak padat nanti dia goyang-goyang kena angin. Bisa kan? Nah, goyang-goyang kena angin nanti apalagi dia mati. Oke. Dipadatin dia. Agak ke tengah biar nggak kena bibir musa dia. Jadi dia kena bibir musa, panas, patah, kebakar, gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita mulai tanam perdana. Jadi kalau kita buat bangunan itu peletakan batu pertama, atau dalam bahasa kita orang Jawa biasanya wiwiti. Dengan kondisi yang sangat panas seperti ini, rencananya kita tidak akan banyak nanam ya. Untuk hari ini paling target kita hanya sekitar 1000 lubang tanam. Karena nanti sekitar jam setengah 9 wajib berhenti. Mengingat di sini kalau sudah jam setengah 9 itu panasnya ngentak-ngentak atau panas banget. Ditakutkan nanti akan berpengaruh pada kelangsungan hidup bibit yang kita pindah tanamkan. Dan ini kita pilih bibit-bibit yang memang sudah kita anggap kuat untuk menghadapi kondisi cuaca yang panas. Insya Allah nanti penanaman berikutnya lebih banyak di sore hari. Namun kalau saya karena orang Jawa, hari ini hari baiknya, jadi kita melakukannya di pagi hari. Mengingat kalau menurut hitungan orang Jawa ini ya, karena saya juga masih mengikuti aturan seperti itu, lewat zuhur itu kan sudah beda hari kalau menurut hitungan Jawa. Jadi pagi ini sebagai syarat atau wiwitan, nanti sorenya itu kelanjutan. Karena untuk sore komposisi jumlah bibit yang kita pindah tanamkan jauh lebih besar. Mengingat kalau sore resiko bibit untuk mati atau stres itu lebih sedikit, karena rentang waktu antara sore hingga pagi hari besok cuacanya otomatis lebih mendukung untuk adaptasi bibit yang kita pindah tanamkan, karena lebih redup dan tren suhunya juga semakin menurun. Bismillah nawaitu, Allahumma ya Rahman. Jadi sahabat dan rekan tani, kali ini saya akan menunjukkan dan memperagakan cara saya menanam.
ini menjadi kebiasaan saya dari dulu, tapi alhamdulillah sejauh ini masih saya gunakan metode penanaman seperti ini, terutama untuk lahan-lahan sawah yang memang masih baru ditanami hortikultura, jadi tanahnya itu masih perawan, kemudian bedengannya itu tanahnya juga masih keras dan liat karena banyak mengandung partikel lempungnya. Dalam hal ini, andaikan nanti sahabat dan rekan tani kedepannya mempunyai pengalaman yang sama dengan kondisi lahan seperti ini, ya setidaknya ini bisa menjadi gambaran seperti apa yang akan kami lakukan. Kita ambil bibitnya. Nah, ini bibit ini. Karena kebetulan di sini kan ada air ya di paretan, ini kita celupkan dulu di air paret supaya basah. Nah, ini seperti ini kan basah. Kemudian karena lubang tanamnya ini dalam ya, memang kita buat demikian supaya nanti di lubang tanam ini tercipta rongga porositas tanah yang bagus untuk perkembangan bibit. Mengingat bibit ini kan masih rentan, belum kuat untuk bisa tumbuh berkembang dalam hal penyebaran akarnya, dan tanahnya juga masih liat sehingga dikhawatirkan nanti akarnya itu kurang mampu untuk menerobos dinding tanah yang liat tadi. Maka rongga lubang tanamnya itu kita perdalam dan perlebar. Kemudian rongga tersebut kita ganjel atau kita berikan tanah urukan yang sudah kita buat ya. Ini kan gembur. Dengan kondisi yang gembur seperti ini akan menciptakan porositas dan kenyamanan bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian tanahnya juga hitam ya, karena ada kandungan arang dari pembakaran. Nah, hitam ini nanti diharapkan mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lebih lama. Baru bibit ini kita masukkan. Nah, di sini plastiknya nggak kita buka ya, karena di bawahnya sudah bolong. Kemudian kita uruk pakai tanah yang sudah kita siapkan seperti ini. Lalu kita padatkan. Ya, meskipun kita padatkan seperti ini, tapi karena memang struktur tanah bumbunan atau tanah urukannya ini remah, dia tidak berpengaruh pada pemadatan tanah sehingga akarnya nanti masih bisa leluasa untuk berkembang. Oke, baru kita kasih air siraman supaya kondisi di awal tanam di seputaran perakaran itu dingin. Apalagi ini tanahnya juga sudah saya sebutkan tadi akan lama menyimpan air dalam jumlah yang lebih banyak. Demikian ya sahabat dan rekan tani. Ini hanya sekedar memberikan gambaran, tapi saya yakin bagi sahabat dan rekan tani yang memang sudah terbiasa tanam cabai sudah paham lah, dan mungkin punya metode dan cara masing-masing. Dan dalam penanaman ini kami nggak banyak-banyak, karena kami lakukan bertahap. Misalnya pagi 1000 lubang tanam, sore nanti 1500 sampai 2000 lubang tanam. Jadi nggak harus buru-buru, karena kalau buru-buru nanti hasilnya nggak sempurna ya. Dalam arti kebiasaan kita, apalagi kalau pakai tenaga borongan, itu kan biasanya mau cepet aja itu. Kadangkala bibitnya itu cuma diletak-letakkan, nggak diuruk, nggak ditimbun, kemudian posisinya goyang-goyang. Pada akhirnya dalam kondisi panas yang sudah dipinta tanamkan, stres, akhirnya mati. Kondisi ini kan akan sangat beresiko, sehingga kita memerlukan cadangan bibit yang banyak untuk penyisipan. Jadi lebih bagus hati-hati di awal daripada nanti pada akhirnya kita melakukan banyak penyisipan. Karena kalau banyak sisipan ini jelasnya membuat pertumbuhan tanaman tidak seragam. Yang kedua, kalau tanaman sisipan ini pasti lebih jelek daripada tanaman utama yang pertama kita tanam. Karena pada awal kita tanam pastinya bibitnya kita pilih yang terbaik. Setelah itu sisanya itu kan sebagai cadangan, otomatis kan performa bibitnya nggak sebaik dari bibit yang sudah kita pindah tanamkan di awal-awal. Demikian, semoga ini bermanfaat. Bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.